Lanjut. Sakniki jilid pinten? 3. Subhanallah. Kita langsung jilid 3. Jilid 3 sudah masuk pembahasan tanwin. Oke. Terus ada pembahasan huruf yang ada sukunnya, ada harfun sakin. Nanti akan ketemu huruf yang bersukun yang agak istimewa, yaitu adanya qolah, sukun tapi model pelafatannya istimewa. Kalau sudah ketemu sukun, maka akan ketemu tasydid, harfun musyaddad. Nah, sedangkan harfun musyaddad yang bertasydid pasti ada yang gunnah, ada yang tanpa gunnah. Kemudian yang terakhir akan membahas tentang hamzah. Ada hamzah wasol, ada hamzah qata'. Jadi ada tanwin, ada sukun, ada tasydid, ada hamzah. 4 inti dalam jilid 3. Tanwin, sukun, tasydid, hamzah. Lanjut ke halaman 1. Sebagaimana kita menyentil kecerdasan anak ketika masuk a, au, a, ai, au, bau, tau, sai, bai. Begitu juga saat menyentil kecerdasan anak masuk ke tanwin. Karena memang contohnya tidak banyak, maka disentil kecerdasannya lewat kecepatan pemahaman. Anak-anak, ini kalau 1 di atas A, tapi kalau 2 menjadi an. Oke, siap anak-anak? Siap Pak? Siap nggih? A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, sa, ya. Itu kok jenengan bedai sudah bisa pol, sampean buka ke plek, insyaallah lancar. Niku begitu juga ketika kasroh, yaitu halaman 5. Anak-anak, ini kasroh 1 i, kalau 2 in. Ingat, i, bi, ti, si, di, hi, khi. Nah, begitu juga u. Awas anak-anak, ini kalau ini u, kalau seperti ini un. Ingat, awas ge, siap semua, siap. U, bu, tu, su, ju, su, yu. Selesai. Oh, cepat hatam, ge. Oh. Sentilannya semacam itu. Sekarang ke istilah. Istilah kalau fathah, kasroh, dhammah itu pasti sama. Pelafatannya pun rata-rata sudah pas. Tapi kalau masuk ke dua itu kadang ada sedikit perbedaan pelafatan. Coba kita buka dari awal lagi. Fathah kalau 2 sebutannya jenengan apa? Nah, kalau kita sebutannya fathah tain, dalam kurung fathah tanwin. Nah, kalau fathah tanwin, oke, kebanyakan tidak salah sebut. Rata-rata lebih digunakan fathatain. Tapi terkadang pelafatannya karena di awal dia sudah kenal fathah, akhirnya nyebutnya gini. Kalau 1 di atas fathah, kalau 2 di atas fathatain. Nah, ini kalian tuh. Awas kalau ulang fathah kemudian dia bilang fathah tain, itu kelento sing betul fathah tain, ojo hah badan, karena hilang itunya menjadi tain. Kalau 1 memang fathah nggih, fathah ada sukunnya, tapi ketika sudah 2 bukan fathah tain, bukan, tetapi
fathah, mengo, fathah. Begitu juga kasroh. Kalau satu di bawah kalau dua roh, bukan rohten, bukan nggih. Niki sing kadang salah ucap. Begitu juga dhammah, bukan dhammah ten, bukan. Lah ini yang sering salah ucap. Saya ulang, kalau fathah menjadi hatain, kasroh tain, dhammah tain. Jangan sampai salah fathah ten, kasroh ten, dhammah ten. Awas nih, sepele tapi kadang tergelincir karena kurang teliti. Niku istilah, sampun. Lanjut. Sakniki masuk ke sukun. Kalau tanwin selesai maka akan masuk ke sukun. Yang perlu diperhatikan kalau kita belajar ilmu tajwid, biasanya antara nun sukun dan tanwin hukumnya dalam satu hukum. Maten ya? Makanya ada hukum nun sukun dan tidak nun sukun sendiri, tidak tanwin, tapi dalam satu hukum. Kenapa? Oh, ternyata antara tanwin dan nun sukun itu ada kesamaan, sama dalam ucapan, berbeda dalam penulisan. Coba misalkan ono a ditambahi nun sukun, bacanya apa? An. Begitu juga a diwai fathatain, bacaannya juga an. Ada i dikasih nun sukun setelahnya, bacaannya in. Begitu juga ketika kasrotain juga bacaannya in. Nah, makanya kenapa hukum nun sukun dan tanwin dalam ilmu tajwid ada dalam satu hukum? Karena beda dalam tulisan tapi sama dalam ucapan. Sedangkan kita adalah membaca, maka hukumnya sama. Otomatis ketika belajar sukun akan dipilihkan sukun yang jelas sukunnya. Kalau dalam bahasa tajwid pasti yang dicontohkan pertama adalah nun sukun yang masuk kategori idhar. Nah, itu. Jadi cetha. Jadi anhakuma, monggo. An'aman, nanhaka. Nah, jadi pelafatannya sama persis dengan tanwin. Cuman memang sebagai latihan awal itu yang dicontohkan Abah dipilihkan yang idhar. Terus dilatih selain non apa? Mim. Nah, semacam itu. Kita coba praktek. Nomor 14. Amliku amwatan yamhaduna. Oke. Nah, semacam itu sampai huruf-huruf terutama yang sukun istimewa, yang punya cara pelafatan khusus, yaitu saat bertemu huruf sukun dan huruf sukun tersebut kategori qola, yaitu halaman 23. Ini otomatis jenengan akan memberikan napa? Contoh. Kita ambil di paling atas sama paling bawah. Karena qalqalah pasti sudah paham, tinggal mempraktekkan anaknya. Abe. Nah, coba abe. Jadi bukan abbe, boten. Tapi memang otomatis dia
bahasanya jenengan nak nerangke tentang putra napa? Mantul kira. Abe. Nah, bukan abe mboten. Nak abe mungkin pendengar hampir sama tapi aslinya beda. Abe dengan abe itu adalah pantulan saja. Abe monggo. Abe soruna tibyanan subhanaka. Nah ini jenengan prakteke ke anak-anak mantul. Mantul hurufnya biasanya cara menghafalkan hurufnya jenengan pasti punya cara yang berbeda. Dulu kita kalau belajar ilmu tajwid huruf qalqalah ada berapa? 5 sebutkan. Napa biasanya? Qut mujad. Nah, wonten sing qaf ta ba jim dal. Nah, niku. Nah, kalau di sini kadang dikasih contoh abah lain, bukan qaf mujad, bukan qaf ta ba jim dal, tapi pakai urut. Baju di toko. Niki contohnya abah gitu. Baju di toko. Jadi membuat urutan baru. Kalau jenengan biasa ngaji tajwid qut mujad, qaf ta ba jim dal, malah nak teng yambua niku malah napa? Baju di toko. Aslinya sama-sama cara memahamkan, makanya jenengan pakai yang mana ndak masalah. Yang penting hurufnya tadi dipun paringi contoh nyendalipun sing sae. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di beberapa kitab membagi qalqalah ada 3. Tetapi kalau di Yambua hanya qalqalah dibagi menjadi 2. Yaitu ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Kalau qalqalah sughra berarti sukunnya sukun asli, kalau qalqalah kubra sukunnya karena waqaf. Itu saja. Tapi kalau ada beberapa buku punya istilah qalqalah ketiga, yaitu qalqalah udba misalkan. Jadi ada sughra, kubro, utma. Lho kok ono utma barang? Mereka menggunakan napa? Kalau ada huruf qalqalah kok bertasydid, berhenti. Itu utma caranya. Misalkan tabbat yada abi lahabiu tab. Nah, kan itu tasydid. Nah, itu kalau di buku lain diberi tambahan istilah napa? Utma. Tapi kalau di Yambua seperti itu tetap masuk kategori kubro karena berhentinya karena wakaf. Jadi gampang ke bocah. Lagi-lagi istilah itu muncul kemudian ke. Misalkan ujuk-ujuk Abu Bakar sakit jenengan datang ke. Abu Bakar datanglah. Terus mau takoi Abu Bakar sebutkan huruf qalqalah. Mesti bingung deh. Apa? Apa yang dinamakan idhar? Apa? Karena saat itu yang ada praktek, belum ada nama atau istilah. Ini mangga aken, mangga. Sehingga para ilmuwan Al-Qur'an membuat istilah-istilah itu menyesuaikan. Lah, di Yambua sekali lagi untuk qalqalah hanya ada berapa? 2. Ini menyatukan istilah. Hanya napa? Sughra sama kubra. Niku mawon. Kok menapa matinya karena asli dia sughra. Kok matinya karena wakaf, maka itu dinamakan kubra. Terlepas tasydid atau tidak tasydid. Niku gampangke istilah. Nah. Kemudian nomor 24. Selain huruf qalqalah yang sering dipraktekkan abah dan dicermati dan diteliti adalah huruf ta dan kaf. Loh, apakah itu qalqalah? Bukan. Tapi kenapa dicermati? Karena abah pinginnya jenengan praktekin apa sing dipingin abah. Ta dan kaf dalam sifatul huruf itu masuk kategori hamas.
Hames itu nak sampean waos, terutama pas sukun itu akan keluar anginnya, akan keluar anginnya. Huruf hames ada berapa? Ada 10. Apa itu? Fahathahu syahson sakat. Tapi yang paling diperhatikan oleh Abah tak sama kaf, karena rata-rata pelafatannya kurang. Nak fa jenengan sukun, ora usah diwarai pun bener. Macake fa disukun, af raurung sudah keluar hawanya. Fa kok disukun coba, af otomatis af sampean tangannya dokok ngarep af mesti ketoro ono angin keluar. Saiki ha coba ha, wis ketoro, nggih. Tapi nak ta sama kaf, sampean gak perhatike, sampean saiki tae sampean sukun coba. Roto-roto nak gak perhatian at. Lho kok at? Sampean tangannya dokok ngajeng at, ora ono no hawa keluar. Berarti hamesmu masih salah. Yang betul gimana? At 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 at. K juga gitu. Bukan ak tapi ak. 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 Misalkan Allahu Akbar. Ada anginnya. Ak. Bukan Allahu Akbar. Itu kafnya enggak ada hamesnya. Coba contoh yang mudah. Allahu Akbar. Untuk memudahkan tadi, hamesku wis bener tah ora? Astone jenengan taruh di depan coba. Sambil baca Allahu Akbar. Allah ak ak ak. Tapi jangan sampai kol-kolah ak enggak. Ate bukan. At at ak ak. Sing penting niki wonten hawa keluar. Mulane niku kedah di atas. Misalkan contoh nomor 24 dari bawah 2. Waduribat. Ulang. Waduribat. Sambil tangannya ditaruh depan. Waduribat. Ada hawa keluar? Betul. Kok nggak ada hawa keluar? Kurang. Yaksibuna. Awas, kalau hanya bilang yaksibuna itu nggak ada yang keluar ketika kaf. Yak, oke, ulang. Yaksibuna, yak, sabun. Yeah. Jadi untuk hames yang paling diperhatikan adalah tak dan kaf. Masuk nomor 28. Nomor 28. Nomor 28 ini yang diperhatikan adalah lam tasydid. Harus ingat di awal, la iku ogak kandel loh. Bukan la. Itu yang pertama diingat. Sesuai pelajaran di jilid pertama. La boten la. Makanya jenengan nak tahlilan la ilah. Nah itu kalian tuh. Sing leres pripun? La ilaha illallah. Baru tebalnya di kalimat Allah. Itu baru tebal. Coba sarang-sarang. La ilaha illallah. La bukan lo. Kadang la pertama benar. La ilaha il sampai situ betul. Illallah. Lo kok illallah? La masih. Illallah. Saya ulang. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Yang tebal hanya terakhir. Allah. Terkadang tebal kabeh. La ilaha illallah. Malah tebal kabeh. Awas. La tipis biasa. La ilaha illallah. Yang tebal terakhir saja. Okay.
Nah, kadang kan ngeten, nak berkate gede, tebal. Gede cah berkate, la ilaha illallah. Nak berkate tipis, la ilaha illallah. Nah, niki tidak ada hubungan berkat tebal atau berkat tipis. Iki praktek pelafatan la ilaha illallah. Begitu juga saat ditasydid. Nah, berarti sudah masuk tanwin selesai, sukun selesai, masuk ke tasydid. Tasydid itu sebenarnya ibarat dua huruf, yang pertama disukun, yang kedua ada harokatnya. Berarti kata Allah itu sakjane ono lam loro. Lam pertama disukun, lam kedua di fathah. Tipis kadar-kadarnya tetap sama. Misalkan Allah, monggo. Allah. Allafa. Langsung dimasukke. Ora oleh suwi-suwi. Allafa, enggak bisa. Allafa. Tidak boleh allafa, enggak. Jadi langsung diambil, tekan, cepat. Allafa. Tapi tetap tipis, ampun. Allafa, enggak. Biasa, allafa. Kita praktek. Alladzina. Li Allah. La'allakum. Oke. Walaupun nanti kita akan masuk dalam halaman 30 akan menemukan tasydid yang memang ada lamanya, ada dengungnya. Kalau tadi Allah nggak boleh Allah, tapi ada dua huruf yang menjadikan kita saat ketemu tasydid dua huruf ini mengharuskan kita berdengung agak lama. Huruf apa itu? Mim dan nun. Jadi pengecualiannya hanya dua ini. Allah, Abba, Assa, Arra, semuanya ditekan langsung dilanjutke. Hanya mim dan nun yang ketika ditasydid kita diharuskan berdengung. Berdengungnya kadarnya berapa? Kadarnya 2 harokat atau 1 alif. Kita praktek. Amma, anna. Ini yang kadang para qori biasanya itu dengungnya kelamaan. Dengungnya ya semua kira-kira. Dipaskan banget nggih kangelan. Kira-kira 2 harokat atau 1 alif. Tapi nak wis kesuwen wong ku iso ngetoroni. Misalkan wa imma, itu berapa alif? Itu kedawan lah. Suwantane jenengan wapi, jos, merdu, tapi yo aja kedawan. Ya biasa aja. Wa imma. Jadi 2 harokat. Makanya nak jenengan ngaji lagu, ora kalimate sampean cocok nih lagu jenengan, tapi lagu nih jenengan yang kudu disesuaikan hukum ini untuk para yang suaranya bagus. Untung mas suara ora apik. Ora tahu ngono misalkan. Ini biasanya untuk kawan-kawan yang suaranya bagus. Jadi ojo. Anak-anak kalau tasydid 1 yang berdengung kok di kalimat hanya 1, itu biasanya akeh bener ya. Tapi nak wis dalam 1 kalimat kok ono mim atau nun 2, dengungnya ada 2, itu kadang kelewatan siji. Kadang ngarep didengungke mburi ora, utawa kuwalek. Sing kene ya, kene ora, kene ora, kene heeh. Contone niki wau. Sing hunna, monggo. Hunna. Ada 2 dengung dalam 1 kalimat. Niki jenengan kedah fokus teng anak. Kadang bacaane pertama ditinggal. Hunna. Loh.
Lho, dengung Pak, sing niki nggih, ka'annahunna. Lho, dua-duanya kok. Nah, ka'annahunna. Jadi satu yang diperhatikan, yang dengung bertasydid hanya mim dan nun. Kedua, kadarnya hanya 2 harokat, jangan panjang-panjang. Ketiga, difokuskan saat dalam satu kalimat ada lebih dari dengung. Itu kadang anak-anak kelewatan. Alah ora anak-anak tok Pak, aku yo kadang kelewatan. Nah nggih, padha ngati-atine. Langsung halaman 34. Halaman 34 ini sudah masuk ke tataran akhir, yaitu mengajarkan hamzah wasol dan hamzah kotok. Hamzah wasol, hamzah kotok, jenengan belajar kaidah gramatikal Arab iku wakih Pak kaidahe. Engko kudu lihat dari humasikah, sudasikah, sulasikah. Nah, gampang ke cerita. Maka dalam Yambu'a disesuaikan dengan tanda-tanda baca yang ada di dunia, yaitu ketika hamzah wasol diwehi tondo ndure rok sesot, kepala sot. Nak hamzah kotok niku diparingi roksul ain atau kepalanya ain. Sot kok tinggal kepala, berarti kepalanya tok. Dilihat nomor 34. Ono alif hamzah maksudnya. Istilah hamzah baik yang di atasnya kepala ada kepala sot atau di atasnya ada kepala ain yang jenengan kadang langsung sebut niku hamzah. Tapi niki aslinya kepala ain. Kakinya dipotong tinggal kepalanya saja. Kalau di atas alif hamzah, katakan langsung kita sebut hamzah. Di atas hamzah kok kepala sot, kita langsung kasih tahu anak ini namanya hamzah kotok. Kalau di atas itu kepala ain, maka ini kita ulang. Kalau di atas itu kepala sot adalah hamzah wasol. Kalau di atas itu kepala ain, hamzah kotok. Nah, diulang-ulang, jangan sampai kebalik. Saya sendiri kadang kebalik-balik. Yang di atasnya kepala sot, hamzah apa anak-anak? Kalau yang di atasnya kepala ain, hamzah apa anak-anak? 100. Wah, hebat. Pujian itu perlu. Anak-anak senang kalau dipuji. Nah, itu. Kalau dulu kan memang kita itu kalau ngaji ke guru yang kereng, seneng. Ngaji ke guru itu loh, guala tegas. Nah sekarang enggak Pak. Ada guru kok guala kereng, gak duwe murid. Nggih. Kula riyen niku gadah pengalaman pas kula dolan teng Libya. Libya ndi Pak? Oh, Tripoli. Sak lore Mesir. Kula pas dolan mriku niku melihat beberapa pondok Quran. Itu ada kiai itu terkenal dengan Kiai Falgah, Syekh Falgah. Nak di Jawanya itu Kiai Gebuk. Kiai Gebuk. Soalnya dia yang ngajar, itu enggak gebuk. Tapi tidak semua digebuk. Wong kok wis tahu kena gebuk kiai ku, bacaannya jadi fasih, hafalannya jadi lancar. Mulane wong ku mara pengen digebuk, Pak. Dados kula niku goleki rono, kepengin ketemu Pak Kiai Gebuk, pengen digebuk. Benten kalih sakniki. Ana jenengan kok gebuk murid. Divideokan. Setelah divideokan, diviralkan. Setelah diviralkan, dipenjarakan. Jadi saiki ku ana murid menjarakno guru. Nah, zaman biyen malah seneng digebuk guru. Malah kadang dibeto tengene kiai, Pak didoni yai. Ngoten niku. Zaman ndok men. Nah,
Kula ijen menangi zaman ngoten niku. Kula marani mriko pengen digebuk. Dugi mriko malah beliaunya sudah meninggal. Akhirnya ora sida digebuk. Akhirnya kula ziarah terus kula maos Fatihah nggih mugi-mugi mboten angsal gebukan, angsal berkah. Amin Allahumma. Lah, itu sudah tidak bisa dipraktekkan pada zaman sekarang. Kita saat ini tidak lebih hanya sekedar memotivasi. Bahasa kerennya kita tidak bisa menggunakan tarhib tapi bisanya menggunakan targhib. Tidak pakai h tapi pakai ghain. Bukan tarhib tapi targhib. Bukan meden-medeni tapi nyenengke. Nah, jadi kalau ada santri yang bisa, bagus, keren. Hamzah yang atasnya kepala so dinamakan hamzah. Hamzah yang di atasnya ada kepala ain namanya hamzah. Nah, sujos. Nah, boleh minum, Pak? Boleh. Ya, boleh. Nggih. Ngapunten. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Enak nak, enak. Telas kena isin Pak, mangke mawon. Nggih. Nah, sudah. Terus apa bedanya sekarang? Nah, ini mulai ke perbedaan. Kenapa perlu dikasih tanda? Soalnya anak-anak, nak jenengan tiang sepuh, apa meneh wis tau mondok. Ora usah diweki tanda, rok susot, rok sulain pun ngertos. Soalnya nahwu wis apal alfiyah, wis sembarang nadzam maksud, sembarang wis apal. Bedakno hamzah wasol sama kotok, enggak perlu tanda. Nah, tapi sebab bocah rata-rata kalau menghafalkan kaidah kelamaan maka paling mudah dikasih tanda. Oke, sudah hafal tanda. Gimana berbeda saat membaca? Paling penting membacanya. Oh, kalau hamzah wasol yang di atasnya ada ra sussad itu dibaca saat di awal kalimat, tidak dibaca saat di tengah kalimat. Di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Paham anak-anak? Ya, hamzah wasol di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Contoh, alhamdu. Alhamdu. Awas anak-anak, ada tanda apa? Kepala sod. Berarti hamzah wasol. Karena dia di awal alhamdu dibaca. Tapi kalau dia di tengah, gimana jadi tengah? Coba kasih huruf waw saja. Kalau dikasih huruf sebelumnya, katakan waw, wa, tengah apa awal? Tengah. Kalau di tengah tidak perlu dibaca. Tidak wa alhamdu, tetapi walhamdu. Oh, itu contohnya. Jadi paham nah? Ya, alhamdu, walhamdu. Padahal secara tulis masih ada. Oh, di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Kalau hamzah kotok yang ada kepala ain, di awal dibaca, di tengah dibaca. Memberinya mungkin semacam itu. Hamzah wasol kita ulang. Jenengan jawab nggih? Hamzah wasol anak-anak di awal dibaca. Di tengah tidak dibaca. Hamzah kotok di awal, di tengah, jadi dibaca semua. Contoh, mungkin contohnya biasanya kalau yang agak sudah paham, menyontohkannya itu disambungkan dengan bismillah. Jadi kalau alhamdu disambungkan dengan ar-rahimil hamdu. Jadi alhamdu, monggo. Ar-rahimil hamdu. Mil, bukan ar-rahimi alhamdu. Bukan. Kita ulang, alhamdu. Ar-rahimil hamdu. Kalau mau panjang, anak-anak kok panjang, ya udah pakai lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Misalkan. Mau panjang Pak contohnya? Boleh. Ayo. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Sekarang yang hamzah qata anak-anak, alhaakumut takatsur. Hamzah di alhaakum itu kepala sad apa kepala ain? Jawabnya kepala ain. Karena kepala ain berarti hamzah qata. Maka contohnya alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Mi'al atau kalau mau pendek, alhamdulillah arrahimil hamdulillah alhaakumut takatsur arrahimi alhaakumut takatsur. Jangan sampai arrahimil haakumut. Awas. Kalau di sini arrahimil hamdu. Kalau di sini arrahimi al haakum. Dilihat tandanya nggih anak-anak, nggih. Sampun. Nggih. Baik itu setelahnya tasydid pun atau tidak tasydid sama. Misalkan di 39 itu setelah hamzah qata kok ada tasydid, kok dia ada di tengah, tetap tidak dibaca. Watta, monggo. Wattaba'a, waddakara. Jadi pokoknya kok hamzah wasol kok di tengah, walaupun hanya didahului satu huruf saja, tetap tidak dibaca. Jadi kita ulang, hamzah wasol kalau di awal dibaca, kalau di tengah, kalau hamzah qata di awal, di tengah, sama-sama dibaca. Alhamdulillah. 44. Ini adalah halaman terakhir. Wonten nggih 44? Nggih. Oh nggih. 44 kita baca bersama sambil mempraktekkan tadi ada tasydid, ada sukun, ada qalqalah, ada hamas, ada hamzah qata dan hamzah wasal. Monggo. A'udzu billahi Rabbana kshif 'annal 'adzab. Awas. Yang diperhatikan Abah tadi apa? Kaf sukun. Kalau fa shif biasa, fa itu af if uf biasa. Kecuali mohon maaf kawan-kawan kita orang Sunda kadang fa menjadi pa. Fitnah itu kalau apa? Itu siapa bilang kita tidak bisa bilang fa fi? Fitnah itu. Pi lagi. Fa kalau kawan-kawan di Sunda itu kadang pakai pa. Kalau orang Jawa lebih banyak bisa. Fa fi fu if. Tapi kalau ka kebanyakan hamesnya kurang. Maka kita praktekkan. Didengarkan sebentar. Rabbanak ek. Jadi bukan sekedar Rabbanak syif, bukan. Rabbanak ek. Nggih. Ulang. Rabbanak annal adzab. Lanjut. Qad Fi hadzal qur'ani. Terus Wa suyyiratil jibalu fakanat saroban. loh, saya saroban apa saroba, Pak? Awas, ini masih jilid 3, belum belajar waqaf.
Jadi jenengan ampun gunake kemampuan jenengan yang full, jangan. Jadi jangan bilang saroba, bingung anak. Leres bacaane, leres wakof. Tapi bocahe durung tutuk. Jadi menggunakan kemampuan anak. Dikasih keterangan di halaman ini, anak belum belajar wakof. Berarti bacanya tetap saroban. Jenengan yang pun andik sembarang iso. Cuman niki tesih jilid 3. Kasih keterangan durung belajar wakof. Saroban. Yang perlu diperhatikan tak faka nat saroban. Ini terkadang kita tergelincir langsung ke sa. Faka nat saroban. Hamesnya hilang. Hamesnya harus faka nat saroban. Kita ulang. Wasuyiratil jibalu fakanat saroban. Oke. Alladzina amanut taba'ul haqqo wa rabbunar rahmanul musta'anu alladzina yalmizunal mutawwi'ina ma yumsikuhunna illar rahmanu. Awas untuk hunna, terkadang kalau kadarnya kurang walaupun sebenarnya sudah, tapi kalau bareng-bareng kadarnya rada alon sithik. Jadi mayum sikuhunna rada ditekan riyen. Soalnya kalau bareng-bareng ono sing langsung bablas. Ngaten nggih? Rada ditekan agak lama dikit enggak apa-apa untuk latihan. Ulang. Mayum sikuhunna illa rahmanu innal musyaddiqina wal musyaddiqati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.